Halo, Mbak Dina. Wah, Halo, Mbak Dina. halo Mas Heri. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Oke, oke nih Mas. Ini udah pulang ke rumah nih Mas Heri ya? Udah pulang ke rumah. Udah 3 kali ganti handphone ini. Udah 3 kali. Oke, ya udah bagus. Alhamdulillah akhirnya bisa live Alhamdulillah. kita ya Mas ya. Akhirnya kita bisa bertatap muka ya Mas Heri ya. Iya, Mbak. Oke, Mas Heri, ini mungkin kita Iya, start Mbak. dari awal dulu nih ya, karena yang tadi nggak kita save gitu. Kita start dari awal lagi aja kali ya Mas ya, Boleh. nanya-nanyanya. Boleh, Mbak Dina. Boleh, oke. Teman-teman semuanya, ini Mas Heri Yono, beliau adalah owner dari Kopi 98 dan Sindikat Coffee. Mungkin Mas Heri bisa Assalamualaikum. nyapa-nyapa teman-teman Santara di sini. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Oke, Mas Heri, apa sih Iya, Mbak Dina. makna di balik nama Kopi 98? Kopi 98 itu resmi berdiri operasinya 1 Maret 2017. Berarti sekarang udah lewat sekitar 3 tahun ya. Nah, pemilihan nama Kopi 98 sendiri sebenarnya setelah melewati beberapa fase pilihan nama ya. Pilihan nama, kemudian jatuh ke nama Kopi 98. Nah, pertama kemudian kenapa Kopi 98? Agak lebih gampang diingat aja Mbak Dina. Lebih diingat. Jadi orang kalau misalnya sekarang kalau mau jajan atau mau hangout apa segala macam, udah ke 98 aja, ke 98 gitu. Nah, bicara historicalnya sendiri soal Kopi 98 sih sebenarnya nggak lepas dari latar belakang saya pribadi ya. Latar belakang saya pribadi sendiri dulu ya agak sempat ikut-ikutan di era-era 98 lah, reformasi 98 sama teman-teman aktivis mahasiswa yang lainnya. Nah, kemudian saya pikir, nama ini cukup bagus, cukup gampang diingat. Orang akan selalu ingat peristiwa 98. Nah, kebetulan alhamdulillah juga anak saya yang kedua itu si Mas Ryan lahir tanggal 9 Agustus atau 98 juga gitu loh. Nah, saya pikir wah ini Itu cocok nih beda saya 2 hari, klop-klopin Mas. dengan Mbak Beda Dina 2 ya. hari ulang tahunnya sama saya, Mas. Ya, akhirnya terpilihlah kemudian nama Kopi 98 itu, Hmm. Mbak Dina. Oke, oke, oke. Terus ini kan Kopi 98 juga ada Sindikat Coffee ya, Mas ya. Iya. Bedanya apa sih, Mas, Kopi 98 dan Sindikat Coffee ini? Nah, Sindikat Kopi sendiri sebenarnya konsep dari mini coffee shop dari Kopi 98. Nah, kita punya Ya. spesifikasi misalnya Kopi 98 katakanlah prime-nya gitu, Mbak. Karena Hmm. kita punya mimpi sih. Kita punya mimpi kalau kita ingin buka Kopi 98, apa area minimalnya misalnya katakanlah 100 meter persegi. Nah, sementara untuk yang mini coffee shop itu di bawah 100 meter persegi dengan nama Sindikat Coffee. Awalnya memang namanya Kopi 98, tetapi ketika kita kemudian pikirkan Ya. plus minusnya, akhirnya nama ini kita bedakan. Dan segmentasinya pun kita bedakan. Untuk Sindikat Coffee itu lebih ke pasar anak-anak muda banget lah, anak-anak milenial. Sementara kalau Kopi 98 itu untuk semua kalangan, karena di Kopi 98 juga banyak yang datang anak kecil dan atau keluarga, bapak-bapak, tante-tante atau om yang Iya. memang mereka misalnya pengen meeting, pengen rapat, ingin rapat atau kongko dengan kawan-kawan mereka seperti itu, Mbak Dina. Seperti apa sih, Mas, orang-orang yang datang ke Kopi 98 dan seperti apa orang-orang yang datang ke Sindikat Coffee? Kalau secara segmen memang cukup berbeda ya, cukup berbeda banget kita lihat misalnya. Kalau di Kopi 98 itu kalau pagi kebanyakan yang kita amati ya, pangsa pasar kita itu kebanyakan orang yang sudah berumur rata-rata di atas 30 tahun. Sementara untuk yang di Sindikat Coffee itu di bawah 30 tahun. Nah, yang Oke. itu kita buka kan dari jam 8 pagi sampai jam 12 ya. Tapi begitu karena pandemik kita tutup sampai jam 9, Mbak. Jam 9. Nah, itu rata-rata sebelum sampai maghrib itu kebanyakan yang 30 tahun ke atas. Ibu-ibu, bapak-bapak, atau ya buat meeting dan segala macam. Sementara kalau di Sindikat Coffee itu lebih anak muda banget gitu loh. Lebih milenial banget gitu loh. Gitu loh. Berarti seru juga ya, ini kayak
bapak-bapak gitu, bapak-bapak, ibu-ibu dan om-om ini Ibu-ibu. ngopi bareng gitu ya. Iya. Ngopi barengnya Bapak-bapak, di 98 gitu ya Mas ya. bapak-bapak sama ibu-ibu itu kan segmentasinya cukup, mereka itu kan kalau ngopi atau milih tempat cukup milih gitu Mbak. Iya, Jadi nggak, benar-benar. ya, jadi mereka kadang nggak bisa gabung dengan anak-anak muda yang milenial banget gitu loh ya, milenial. Jadi mereka kadang butuh agak privasi yang satu level atau selevel dengan mereka lah, seumuran dengan mereka itu. Nah segmen itu yang kemudian kita coba kita pisahkan gitu loh Mbak. Tapi emang awalnya marketnya Kopi 98 tuh untuk umur 30-an Mas, atau itu karena seiring berjalannya waktu aja? Seiring berjalannya waktu sih. Seiring berjalannya waktu. Oh, gitu. Tadinya kita juga kan di daerah Geraha Raya cukup dibilang banyak, cukup lumayan lah ya kan. Nah, akhirnya kita melihat kok segmen kita berbeda dengan coffee shop yang lainnya. Karena rata-rata mereka kan yang dididik anak-anak milenial. Nah, sementara kita berpikir kenapa kita harus membatasi segmen pasar kalau kemudian kita bisa ambil semua pasar itu kan. Nah, kita lihat misalnya kayak anak-anak pengen, atau misalnya anak-anak yang dengan orang tuanya ngopi dan segala macam, itu kan mereka tidak bisa bergabung dengan orang yang misalnya bawa rokok atau apa dan segala macam seperti itu gitu loh Mbak. Nah, kita cukup membedakan itu seiring dengan waktu. Akhirnya kalau ada keluarga yang suka ngopi datangnya ke 98 gitu loh. Kita udah amatin bener, kok dia nggak datang ke sini, ke coffee shop yang ini. Ternyata mereka bilang, oh lebih nyaman di sini karena juga bicara soal interiornya, soal apanya lebih homey banget menurut mereka gitu Mbak Dina. Ya, mereka lebih betah di situ ya Mas Heri ya, ngobrol-ngobrol seru sih. Iya. Karena misalnya untuk gitu menemukan pelanggan misalnya sekelas ibu-ibu atau tante-tante atau bapak-bapak kan cukup susah gitu. Mereka cukup selektif banget. Apalagi kalau kayak seperti kelas-kelas eksekutif misalnya kan mereka selektif banget. Mungkin tempatnya nggak terlalu bagus, tidak terlalu mewah gitu loh. Tapi begitu mereka sudah merasa nyaman, mereka pasti nggak akan kemana Mbak. Benar sih. Benar, karena setiap coffee shop itu juga akan punya pelanggannya sendiri-sendiri ya, benar. Mas Heri ya. Benar Mbak Dina. Oke. Kalau Kopi 98 dan Sindikat Coffee sendiri Mas, kan dia ada di Bintaro, di Tangerang gitu ya, di tempat yang banyak anak muda, banyak sekali mungkin coffee shop dekat perumahan juga, iya benar. Nah, itu tuh gimana Mas? Apa sih persaingan yang dirasakan gitu ketika di Kopi 98 dan Sindikat Coffee ini? Kalau bicara persaingan pasti ada ya Mbak ya. Tapi bagi kami bahwa kalau kita ngikut di mass market, competitive market, itu cukup menyita waktu. Akhirnya kita berpikir bagaimana kita do the best, melakukan yang terbaik, misalnya terkait soal hospitality, pelayanan, pemilihan produk, dan segala macam. Nah, jadi kita sebenarnya sejauh ini kita coba terus memperbaiki kinerja dan tim yang ada di dalam. Misalnya hal sepele, misalnya katakanlah misalnya soal toilet, ada kebiasaan misalnya orang kalau ke coffee shop atau ke cafe atau segala macam, begitu masuk pesan biasanya mereka langsung ke toilet. Nah, itu kita perhatikan benar bagaimana toilet itu harus selalu bersih apa dan segala macam, karena orang kan berpikir sederhana, kalau toiletnya aja kotor bagaimana yang lain kan gitu. Tapi kalau toiletnya sudah kecil, itu kita cukup perhatikan bagaimana kebiasaan konsumen, seperti konsumen si A, si B, si C, itu kita perhatikan benar dari hal sedetail sampai pemilihan baku. Kadang kayak bapak-bapak mereka cukup bisa membedakan mana sih kopi yang enak, yang kelas prime. Kan biji kopi banyak varietasnya, ada yang murah, ada yang mahal, ada yang macam-macam lah. Bagaimana kita memberikan yang terbaik, memberikan edukasi sama konsumen. Oh ini loh Pak, kopi yang memang layak dipakai, layak dikonsumsi gitu. Iya. Karena buat kami sebenarnya ada hal yang sederhana ya. Mungkin kelihatannya nyeleneh ya Mbak ya. Mungkin kelihatannya nyeleneh atau anak sekarang bilang alay lah katakanlah seperti itu. Tapi buat kami kopi itu apa ya? Sama kayak cinta gitu Mbak. Ini soal rasa, soal taste. Kopi seperti soal rasa. Bicara rasa gitu ya Mas ya. Nah, bicara rasa itu kan setiap orang berbeda, punya apa ya, experience-nya masing-masing gitu.
Oke. Terus kalau misal ditanya apa sih Mas Heri yang apa ya yang menjadi keunikan dan keunggulan dari Kopi 98 dan apa yang juga yang menjadi keunikan dan keunggulan dari Sindikat Coffee? Pertama kalau di 98 kita soal interior kita lebih mengedepankan nasionalis ya Mbak ya. Mengedepankan nasionalis di mana misalnya terlihat dari interior kita tuh banyak foto-foto pahlawan, ada patung Garuda juga, ada bendera merah putih. Di awalnya tadi memang ketika membawa brand 98 itu ada terpikir misalnya untuk memajang foto-foto ketika peristiwa reformasi terjadi kan gitu. Tapi itu menjadi kemudian tidak kita lakukan karena kan foto-foto itu banyak berisi kekerasan gitu Mbak Dina ya kan, banyak kekerasan. Misalnya ada pembakaran mobil apa dan semacam. Nah, kemudian kita berpikir kenapa nggak kita taruh foto pahlawan aja. Toh kalau ada anak-anak datang kemari, orang tuanya bisa nanya, ini fotonya siapa nak, ini fotonya siapa, ini siapa. Coba cerita sejarahnya Bung Karno, coba sejarahnya Sultan Hamid, coba cerita sejarahnya misalnya Tan Malaka atau apa dan segala macam. Dan saya juga menyediakan buku-buku yang misalnya soal Cokro Aminoto, ternyata historicalnya seperti ini. Cuma mereka bisa baca free, gratis. Gitu loh Mbak. Jadi buat kami bahwa coffee shop itu menjadi sebuah rumah kedua bagi mereka, itu coba kita ketengahkan gitu loh. Nah rumah kedua itu kan kita berpikir bagaimana membuat nyaman, ambience rumahnya, ada edukasi juga dan segala macam seperti itu. Sementara kalau di Sindikat Kopi memang karena agak milenial gitu loh, konsepnya pun agak-agak milenial gitu loh Mbak, lebih kayak istilahnya Skandinavian lah, lebih kekinian banget lah seperti itu. Seperti itu sih Mbak. Saya jadi pengen main ke Kopi 98 nih Mas Heri. Silakan. Karena selain kita punya banyak varian kopi misalnya katakanlah yang sekarang lagi booming misalnya kopi susu gula aren gitu loh. Tapi kita berpikir bahwa next pasti ini akan ada masanya. Orang pasti orang akan balik ke konsep old coffee shop, bahwa orang ke coffee shop itu pengen menikmati kopi, mereka pengen ngobrol, mereka pengen melepas lelah mereka dan segala macam. Saya percaya walaupun mungkin itu sebuah perjalanan panjang ya Mbak ya. Karena saya berpikir bahwa bisnis kopi itu saya mengibaratkan seperti lari maraton. Nggak bisa kita lari sprint gitu loh. Gitu. Jadi kita mesti strategiknya, kemasannya apa dan segala macam itu sangat penting banget gitu buat kita. Kita perhatikan detailing banget. Makanya mungkin agak lama di era di umur yang 3 tahun kita baru punya 2 outlet, tapi kita soal pemilihan bahan baku, konsep itu kita matangkan benar gitu Mbak Dina. Berarti kalau dari sudut pandangnya Mas Heri nih, potensi bisnis kopi di Indonesia ya, terutama di Jakarta gitu ya, daerah Jakarta itu tuh gimana Mas Heri? Itu cukup besar ya Mbak Dina ya. Itu juga terlihat misalnya bagaimana banyaknya Starling Starbucks keliling misalnya ya kan, yang kopi-kopi sachet. Itu juga terhitung ya Mas ya. Itu dependnya luar biasa juga. Terus coffee shop. Nah, kebetulan basis saya itu kan jurnalis ya Mbak ya. Nah, saya biasanya ketika bicara jurnalis itu dahulu kita selalu verifikasi soal data, riset dan segala macam. Nah, konsumsi kopi di Indonesia dan produksi kopi di Indonesia itu tiap tahun terus mengalami peningkatan, Mbak. Peningkatan yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Dan ada yang kemudian saya merasa ini sebenarnya kopi ini bagian dari kultur atau budaya gitu loh. Misalnya dulu kalau kayak di pesantren, kiai-kiai atau ustadz-ustadz misalnya di kampung-kampung itu kan dia minum kopi dan sama santri-santri dan segala macam. Saya pikir ini bagian budaya yang tidak bisa lepas dari orang Indonesia, yang kemudian kalau kemudian kita coba bisniskan dalam tanda kutip kapitalisasi kan ini bisa marketable gitu loh. Bagaimana tinggal kayak kita ngopi di rumah, kita dengan pelayanan yang ramah, kita dan segala macam. Dan saya pikir Indonesia dari Sabang sampai Merauke juga kaya dengan kopi, yang dari Aceh. Di Aceh aja misalnya katakan ada varian Aceh Gayo aja banyak bener variannya. Belum kita kemudian ke Papua, belum lagi ke tanah Jawa, belum ke Sulawesi. Luar biasa. Jadi saya pikir bahwa
Tuhan menciptakan Indonesia dengan varian kopinya itu luar biasa gitu loh Mbak. Dan buat saya pribadi yang apa ya, dibilang naif mungkin atau apa ya terkait soal nasionalisme ya, saya pikir oh ini saatnya memang kita jadi tuan rumah sendiri, walaupun mungkin itu bukan sebuah hal yang mudah gitu loh, tapi memang harus dicoba. Contoh misalnya kayak ketika kasus pandemik ya, ketika kasus pandemik, ketika banyak coffee shop misalnya tutup atau mengurangi karyawan dan segala macam, saya kumpulkan, saya merasa bahwa itu sebenarnya bukan karyawan saya, tetapi mereka adalah adik-adik saya dan tim saya. Saya kumpulkan sama mereka. Saya ambil keputusan tidak ada yang dirumahkan. Kalau ada satu yang dirumahkan, semua pasti dirumahkan. Kalau ada yang satu dipecat, semua dipecat. Saya bilang. Jadi buat saya bicara bisnis sebenarnya tidak hanya soal untung dan rugi gitu loh Mbak, tapi ada sabar, ikhlas dan segala macam lah. Alhamdulillah kita punya tim yang solid. Kita punya tim yang solid, mereka cukup memahami kondisi pandemi, dan kita kalau apa-apa udah ngobrol udah kayak kakak adik jadinya. Kita ngobrol udah curhat-curhat ya udah alhamdulillah nih ada sedikit buat THR teman-teman ya kan, nih gajian teman-teman. Toh kalau misalnya akhirnya misalnya kayak pandemik ini kita di apa ya Mbak, diajarkan untuk bagaimana kemudian kita menghadapi kondisi apapun, kita harus survive gitu loh Mbak. Kita survive. Nah, disinilah kemudian kedewasaan. Ya mungkin kopi 98 skupnya masih kecil ya Mbak ya. Tapi di situ saya coba belajar bagaimana memahami bahwa segala sesuatu itu, bahwa proses tidak akan pernah mengkhianati hasil sih, menurut saya seperti itu. Oke, jadi bisnis itu tuh tidak selalu tentang cuan gitu ya Mas Iya, ya, tapi ada sabar, soal kita belajar sabar, ikhlas. Saya percaya gitu, makanya saya selalu sama teman-teman saya bilang aura positif itu penting bener. Jadi kalau misalnya ada yang misalnya lagi berantem sama pacarnya misalnya, kita kan ada kamar di lantai 2 ya Mbak. Udah kamu istirahat dulu di kamar, misalnya tiduran apa segala macem lah gitu loh. Atau lagi ada masalah segala macam, saya bilang. Karena aura positif itu penting. Karena teman-teman yang melayani konsumen itu kan mereka garda terdepan, Mbak. Garda terdepan, mereka tahu benar ya karakter konsumennya seperti apa. Nah, kebayang kalau misalnya konsumen itu menurut saya orang yang paling realistis sih, Mbak. Mulai dari persoalan pelayanan, harga, rasa. Misalnya kata-kata Mbak Dina ketika ke coffee shop, itu realistis banget. Kalau udah bilang gak enak, gak enak. Kalau udah bilang mahal, mahal. Kalau udah bilang misalnya pelayannya judes, udah pasti judes gitu loh. Jadi buat saya, pelanggan itu orang yang sangat-sangat realistis. Nah, bagaimana kita touch by heart konsumen itu sih Mbak, gitu. Setuju Mas, setuju. Customer happiness gitu ya. Iya. Oke. Terus saya penasaran nih Mas, revenue stream dari Kopi 98 itu tuh ada apa aja ya Mas ya? Dan ada nggak sih penjualan kopi package atau peralatan kopinya juga? Untuk kopi package kita sejauh ini belum ya Mbak ya, karena kan kalau kopi package itu kita mesti ada derivatif usaha lainnya, misalnya jadi roastery misalnya. Nah, bukan tidak menutup kemungkinan ke depan kita akan menuju seperti itu ketika nanti misalnya insya Allah misalnya kita punya cabang banyak misalnya, akhirnya mau nggak mau kan kita harus produksi kopi sendiri kan, produk kita ambil dari petani, kita beli. Nah, saat ini kita belum berpikir untuk menjadi roastery gitu loh Mbak, menjadi roastery, karena kita berpikir tiap orang ada keahliannya lah, ada roastery, ada barista. Nah, kita belum di momentum sebagai roastery seperti itu Mbak. Nah, kebetulan kita punya senior misalnya, ada bapak-bapak yang cukup jago roastery dan segala macam, yang udah puluhan tahun malang melintang di kopi, kita sering diskusi. Saya pikir mereka udah bapak-bapak ini atau roastery ini udah tahu mana biji kopi yang baik. Kenapa kita harus ambil pusing juga kita ya kan soal roastery, walaupun mungkin tidak menutup kemungkinan nanti ke depan. Yaitu tadi saya bilang begitu, misalnya skala produksi kita sudah banyak, tidak menutup kemungkinan kita juga akan bidik roastery. Nah, kita juga tidak menjual, kita hanya pure jual kopi Mbak, dan minuman penunjang lainnya, makanan penunjang lainnya. Oke. Terus kan ini
Kopi 98 membuka penawaran saham di Santara. Iya. Rencananya nih Mas, ekspansinya tuh mau ngapain aja sih dan mau kemana aja? Nah, ekspansi dari Santara ini, insya Allah, jika Allah mengabulkan ya, apa rencana-rencana kita akan buka 4 cabang lagi, Mbak. Untuk kopi 98, 2 kopi 98, yang satu di Jogja dan di Klaten. Sementara untuk sindikat kopi, dua-duanya di Jakarta. Kenapa pemilihan Jogja? Kita melihat di sana secara basis kultural, terus tempat mahasiswa, apa dan segala macam cukup potensial. Nah, kemudian di Klaten sendiri, saya melihat Klaten itu merupakan jalur perbatasan antara orang kalau mau ke Jogja atau ke Solo pasti lewat Klaten. Begitu juga dari Solo atau Klaten atau Jogja ke Klaten pasti lewat Solo. Prambanan apa dan segala macam pasti. Nah, saya melihat oh ada potensi market nih di sini nih. Ada potensi yang insya Allah bisa kita create untuk sesuatu hal yang baru. Ya. Kemarin ketika saya survei tempat itu juga alhamdulillah ketemu sama anggota DPRD di Klaten kan gitu. Oh Mas Heri bagus nih begini nih, bukan nih begini gini. Saya nanti mau nyalek juga nih jadi wakil bupati nih, dia bilang seperti itu kan, mau nyalek jadi wakil bupati. Ya saya pikir Tuhan temukan saya dengan kawan-kawan yang baik gitu loh Mbak. Nggak, misalnya kan kita pengen cari tempat, tetapi kok ketemunya anggota DPRD gitu loh. Dia mau ntar saya ajak teman saya anggota DPRD rapat di sini deh, dia bilang gitu deh, begini. Ya cukup experience cukup menarik sih saya menemukan hal-hal baru di kopi ini gitu. Teman-teman yang baru. Di Jogja itu rencana insya Allah di Jogja bukanya di mana Mas Heri? Di Jogja bukanya di mana? Di depan TVRI RRI Mbak. Nama jalannya daerah Gejayan. Gejayan ya? Iya. Ya Gejayan. Depan TVRI, depan RRI. Apa Jalan Cendrawasih apa ya itunya? Iya. Cendrawasih. Terus kalau yang di Klaten buka di mana Mas? Dia di jalan utama Jalan Raya Jogja, Mbak. Oh, oke, I see. Dekat pabrik gula Gondang. Salah satu pabrik gula terlama tuh. Sekitar 300 meter dari. Oh, daerah-daerah situ ya. Oke. Iya. Udah masuk kota berarti ya, Mas ya? Udah masuk kota belum ya itu? Udah masuk kota. Oke. Nih buat teman-teman itu mau dibukanya kapan Mas Heri? Nah, secepatnya insya Allah begitu dana dari Santara turun kita langsung karena tim ini kan lagi pada meeting terus, mulai dari matengin konsep apa dan segala macam, tim lagi jalan terus Mbak. Ya. Nih nanti Mas Heri juga sebar-sebar ke teman-temannya ya, sharing nih biar banyak yang invest juga nih kan. Udah cek aplikasi, udah cek Santara nih Mas Heri. Udah alhamdulillah ya, kita udah di atas 50% ya Mbak ya. Udah di atas 50% ya kalau nggak salah ya. Udah sekitar 58%. Iya, 58%. Saya kaget juga. Sama teman-teman, alhamdulillah nih saya bilang 58%. Kaget juga. Responnya cukup positif. Saya bilang ini kan amanah ya Mbak ya. Ini amanah, bagaimana kemudian ini harus kita bisa kelola baik ya kan. Karena ini kan amanah orang gitu loh. Kita nggak bisa sepelekan gitu. Karena kita percaya begitu kita diberi amanah, kita bisa amanah, Allah pasti akan baik sama kita. Itu saya percaya itu. Setuju banget Mas Heri, setuju banget. Oke, terus saya penasaran nih Mas Heri, gimana sih caranya Mas Heri nanti untuk menjaga kualitas dari setiap gerai kopi 98 yang dibuka cabangnya gitu loh. Nah, soal kualitas kita ada yang namanya R&D dan quality control, Mbak. Nah, saya berpikir gini, saya ini kan tukang ngopi ya, Mbak ya. Saya tukang minum kopi. Mohon maaf gitu loh. Misalnya, saya pernah nyoba kopi harga 3.000 sampai 300.000 gitu loh, ya kan. Nah, saya juga bilang sama anak-anak, kalau misalnya saya punya kedai kopi, saya nggak suka minum kopi di sini kan lucu. Dia bilang, saya punya standar yang teman-teman harus ikutin gitu loh. Dan buat saya bicara soal kualitas itu tidak ada yang namanya kompromi. Gitu loh. Jadi ketika misalnya pemilihan biji kopi
kita harus pakai biji kopi ini. Dan misalnya kemudian berapa takaran sirup yang kita gunakan, berapa mili misalnya gula aren yang kita pakai, dan segala macam lah. Itu harus sesuai dengan standar SOP gitu. Dan itu tidak ada tawar menawar gitu. Itu tidak ada tawar menawar karena di kopi itu cukup unik ya, karena katakanlah misalnya kita untuk menggunakan flavor latte ya untuk sirup. Ketika misalnya beda 5 mili aja, rasanya udah lari, Mbak. Rasanya udah lari. Jadi di dalam standar operating prosedur itu SOP itu harus harus menjadi istilahnya syarat mutlak lah. Nah, nanti kan setiap outlet kemudian ada hit bar-nya. Ada hit bar yang bertanggung jawab terhadap seluruh operasional ini. Nah, hit bar ini kemudian dia nanti punya barista di bawah. Barista ini jadi yang kemudian operate di bawah dan segala macam seperti itu, Mbak. Oke. Berarti tetap quality controlnya jalan. Itu enggak, ya, karena yang kita suguhkan itu adalah di lidah kan gitu, Mbak. Di lidah itu kan nggak bisa bohong. Di lidah nggak bisa bohong, dan kita nggak bisa main-main soal rasa gitu loh. Yoi. Setuju. Jangan main-main soal rasa, teman-teman ya. Iya, tapi setuju sih Mas Heri. Emang kalau misalnya kopi itu, apalagi orang yang sering minum kopi ya, akan sangat tahu sih yang mana kopi yang enak atau nggak enak tuh dari dia minum cup pertama kali ya Mas ya. Iya. Makanya itu cukup penting kita perhatikan. Mereka anak-anak teman-teman di 98 itu rata-rata misalnya untuk konsumen loyalis kita, mereka hafal bener kebiasaannya. Oh, si tante ini sukanya minum ini, si om ini sukanya seperti ini tipikal. Jadi teman-teman di 98 dan di sindikat itu hafal bener konsumen gitu loh. Jadi udah kayak kawan gitu loh, Mbak. Udah kayak kawan. Kadang kalau mereka itu ngobrol dan segala macam seperti itu. Bahkan kalau ada misalnya kita akan tanya dulu, suka kopi atau non kopi. Kalau kopi sukanya yang asap. Kalau misalnya yang asapnya mau yang light atau seperti apa. Kita akan teman-teman yang di belakang bar itu akan menanyakan hal itu, Mbak. Iya. Karena banyak kebiasaan misalnya habis minum kopi perutnya mules misalnya kan gitu juga ketemu kayak gitu. Oh, ini terlalu kuat, terlalu apa? Beran banyak sering nemuin kayak gitu. Saya juga sering beberapa coffee shop sering seperti itu gitu. Nah, saya selalu bilang agar hal ini tidak terjadi di tempat kita, itu cukup penting banget bagaimana kita tahu konsumen ini ingin jenis kopi seperti apa. Kalau toh dia bukan peminum kopi, pengen minum apa yang non kopi misalnya ada. Karena kita di Kopi 98 dan di Sindikat selain jual kopi, ada non kopi juga, ada green tea, ada red velvet, ada coklat, ada black tea, terus ada Yakult series dan segala macam, ada mocktail. Seperti itu, Mbak Dena. Oke. Sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen sementara ya, Mas. Iya. Ini ada pertanyaan dari antagonism_scholar. Penyediaan bahan baku kopi dan bahan penunjang lainnya seperti gula, creamer, dan susunya dari mana ya, Mas? Misal biji kopinya diambil dari daerah mana aja? Kalau biji kopi misalnya kita punya house blend ya, Mbak ya. House blend itu biasanya setiap coffee shop itu pasti punya house blend. Nah, yang dimaksud house blend itu kan dia biasanya lebih dari satu biji kopi yang kemudian di mix, dicampur kemudian untuk menjadi house blend. Nah, setiap coffee shop itu punya resep rahasianya masing-masing lah house blendnya itu, dan alhamdulillah kita bisa amankan pasokan, karena nggak lucu juga kan kalau kita jualan kopi kita nggak punya kopi kan gitu loh, Mbak. Kita nggak bisa amankan kopinya. Terus terkait soal susu, misalnya susu, kita juga sudah punya vendor yang misalnya sudah ada jadwal rutinnya, kirim misalnya tiap Senin, Rabu dan Jumat, stoknya sekian. Terus misalnya ke es batu misalnya jam 8 pagi harus sudah dikirim. Terus misalnya sirup, itu jadi istilahnya stock of name bahan bakunya tuh teman-teman udah rigid banget. Jadi misalnya apalagi soal makanan. Jadi jangan sampai kemudian stok bahan baku tuh kosong gitu. Jadi misalnya house blend, misalnya kita biasa stok house blend misalnya 10 kilo katakanlah untuk 1 minggu. Nah, sebelum habis itu kita udah order. Gitu loh. Susu juga udah ada jadwalnya, sirup dan semua sudah terjadwal gitu, Mbak. Oke. Terus bentar, saya cek lagi. Tadi ada pertanyaan dari
Ikhwan underscore al17. Mas Heri mendirikan franchise nggak? Kita ada rencana insya Allah mendirikan franchise Mbak Dina ya. Ya franchise, tapi kita berpikir bahwa franchise yang akan kita dirikan insya Allah misalnya nanti jika ada yang berminat gitu loh, kita tidak mengenakan franchise fee atau manajemen fee gitu loh. Nah, tetapi tetap produk kita yang supply, quality control kita yang jaga itu loh Mbak. Karena kita berpikir semua orang berhak minum kopi yang enak. Semua orang berhak minum kopi yang apa, yang nikmat lah seperti itu. Jadi makanya saya tidak mau membatasi orang dengan manajemen fee atau franchise fee seperti itu sih Mbak Dina. Jika ada netizen yang gabung di sini ingin ingin franchise atau waralaba atau kemitraan dengan 98 atau sindikat, ya insya Allah kita siap sih. Oke, mantap. Ini ada pertanyaan lagi dari Haris.Budiman. Mas Heri, perekrutan karyawan gimana ya? Apakah memang dicari yang berpengalaman tentang kopi dan certified? Enggak sih, Mbak. Saya tuh cukup inspiratif dengan Mas Mardigo ya. Ada videonya dia yang itu mungkin secara tidak sengaja saya pikir benar juga, walaupun saya secara naluriah sering sudah mempraktekkan tapi baru kepikiran kan gitu. Misalnya soal attitude dibandingkan soal teknis gitu loh. Nah, Mas Mardi misalnya bagaimana kita mementingkan soal attitude dibandingkan teknis. Bagaimana kalau orang punya attitude bagus, teknisnya nggak bagus. Bagaimana kalau attitude-nya bagus, teknisnya bagus. Bagaimana kalau teknisnya bagus, attitude-nya nggak bagus. Gimana kalau attitude-nya jelek, teknisnya jelek. Nah, buat kita attitude yang penting. Buat kita teknis itu bisa diajarin, Mbak. Semua teknis diajarin. Tapi soal itu, makanya saya selalu bilang kita nggak penting soal ijazah, kita nggak penting segala macam. Yang penting kalian jujur, kalian mau bekerja, ya kan? Anggap ini sebagai ibadah. Kalian kerja, sama-sama kita ibadah, kita cari nafkah, ya bismillah. Jadi saya nggak terlalu bertele-tele soal, karena saya juga dulu punya pengalaman misalnya, kalau saya selalu bilang yang berpengalaman misalnya Mbak, begitu ngelamar kerja tempat orang lain, pengalamannya apa Mas Heri? Pengalaman saya ditolak terus. Pengalaman saya ditolak terus ya. Nah, saya berpikir kenapa kemudian saya tidak mencoba yang baru, bahwa kemampuan itu kan bisa diasah gitu, tapi bahwa mereka punya niat ingin bekerja, ingin misalnya bantu orang tua dan segala macam, kalau kemudian kita bisa fasilitasi, insya Allah kenapa enggak kan gitu loh Mbak. Oke. Gitu. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari @Sony Senjaya. Mas Heri, bagaimana dalam menghadapi pandemi gitu? Apakah ada SOP tertentu yang dijalankan? Karena secara kapasitas kan sudah tidak seperti dulu lagi. Dan apakah omsetnya juga jadi menurun? Begitu di awal-awal pandemik turun pasti. Nah, itu yang kemudian membuat kita berpikir kita harus melakukan strategik apa gitu, Mbak. Tapi saya yakin bahwa di balik kesulitan, kemudahan Tuhan jauh lebih besar gitu loh Mbak. Kemudahan Tuhan jauh lebih besar. Nah, saya berpikir ketika pandemik ini kan kita diajarkan sebenarnya untuk balik lagi hidup bersih ya kan. Cuci tangan, kalau batuk tutup apa dan segala macam. Nah, soal standarisasi protokol kesehatan di 98 dan di sini kan banyak banget itu poster. Awal-awal pandemi itu banyak apa sih corona, kita tempelin tuh. Kita bikin pamflet, kita bikin poster apa sih itu corona, bagaimana cuci tangan apa dan segala macam. Karyawan harus pakai masker apa dan segala macam, itu kita terapkan benar gitu loh Mbak. Bahkan kita di suatu waktu pernah misalnya untuk pembelian nominal sekian gratis masker gitu. Pernah kita ngelakuin itu Mbak. Pembelian sekian masker. Nah, terus misalnya kayak kita kan juga ada pembelian via online ya, melalui aplikasi online. Aplikasi si A, si B. Jadi setiap siapapun pembelian aplikasi online, kita berikan 1 cup gratis buat si driver online-nya. Kita berpikir bahwa ketika ditanya, kok emang nggak rugi? Ya persoalannya bukan hanya rugi, doanya si driver ini jauh lebih besar dibandingkan harga 20.000 atau 30.000 kopi. Setuju banget sih Mas Heri yang ini. Alhamdulillah begitu ini di bulan Juni ini mulai agak stabil nih Mbak. Alhamdulillah, saya juga kaget juga gitu loh. Kaget gitu loh. Bahkan walaupun mungkin kita sudah batasi misalnya, kita tadinya 1 meja 4 bangku menjadi 2 bangku.
Wah, kadang konsumen mau nggak mau kita harus tolak kan gitu Mbak. Begitu datang kita udah batasin sampai jam Iya. 9 malam. Bilang, Om Eri, kok bukannya sampai jam 9 malam, kenapa nggak sampai jam 12 aja? Bilang gitu kan. Iya, Nggak lah, iya, kita iya, iya. tetap protokol kesehatan. Nah, saya percaya bahwa ke depan orang memilih coffee shop juga akan semakin selektif, Mbak. Semakin selektif, yaitu tadi balik lagi soal kebersihan, soal tes dan segala macam. Di new normal ini kita banyak belajar hal baru lah. Kita banyak hal belajar baru, bagaimana yang tadinya kita sudah SOP lakukan, misalnya setiap mau ngelayanin harus cuci tangan dan segala macam, itu lebih diinsentifkan lagi ya kan. Yang tadinya juga saat kerja itu lebih insentif lagi. Jadi ya agak lebih nambah effort lah. Jadi yang tadinya istilahnya memang sudah ada SOP ya di atas SOP-nya lagi jadinya mau nggak mau gitu loh Mbak Dina. Iya, iya, iya. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari haris.budiman.suhara. Apa sih Mas Heri yang membuat yakin bisnisnya akan sustain selama 3 tahun ke depan? Kalau bicara soal yakin, berarti kita mendahului takdir Allah ya Mbak ya. Kalau yakin. Tapi saya yakin bahwa bicara ikhtiar dan doa, ada tim anak-anak, ada keluarga yang mendoakan dan segala macam, ya insya Allah jalan Mbak. Karena saya percaya apapun itu, doa itu yang penting sih Mbak. Setuju Mas. Jadi makanya begitu saya kemarin tuh saya kumpulkan teman-teman, ya udah kita banyak pakai SOP di 98 itu kan sebelum mulai kerja berdoa dulu Mbak. Iya. Prinsip juga berdoa juga gitu loh. Ya kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan itu kalau nggak ada itu ya sama aja gitu Mbak. Setuju banget Mas Heri yang ini. Oke Mas Heri, pertanyaan terakhir. Kenapa orang harus invest di Kopi 98 dan Syndicate Coffee? Wah, ini susah-susah gampang nih. Sebenarnya bicara soal opportunity bisnis, kita coba menawarkan ada prospek bisnis yang kita sudah jalanin selama 3 tahun ya. Selama 3 tahun, susah senangnya seperti apa. Ibarat kata kalau orang itu darah dan air matanya seperti apa, kita sudah jalanin gitu Mbak. Nah, kita percaya buah sistem yang bagus, dengan kualitas yang bagus, dengan pelayanan yang maksimal dan segala macam, apapun usahanya, ikhtiarnya itu akan mendatangkan keuntungan. Nah sejauh ini di Kopi 98 Sindikat itu setelah kita 3 tahun beroperasi, kita sudah market share kita atau katakanlah net sales kita itu rata-rata kita bisa untung bersih itu sekitar 20-30%. Bahkan ada satu waktu bisa sampai 40%. Insya Allah, dan itu memang di luar ekspektasi kita, gitu loh. Di luar ekspektasi kita. Yang banyak, kayak misalnya kayak saat ini pandemi ketika coffee, saya kan juga sering banyak ketemu sama yang punya coffee shop ya Mbak ya. Kita sering ngobrol, gimana Om? Kan biasa semua rata-rata pakai standar aplikasi POS ya Mbak. Untuk sistem dan macam. Ya alhamdulillah saya bilang 98 nih udah sama sini kok udah mulai agak normal nih saya bilang. Mulai agak normal, saya juga alhamdulillah juga gitu loh. Alhamdulillah kita udah mulai balik ke normal lah secara revenue ya, secara revenue gitu loh Mbak. Ya jadi ibarat kata paling hanya 2 bulan kemarin kita ngerasa ya mungkin doa teman-teman juga ya, doa teman-teman, doa konsumen, doa keluarga dan segala macam itu Mbak. Itu sih Mbak Dina. Oke. Terima kasih banyak Mas Heri atas sama-sama Mbak Dina. Thank you udah sharing-sharing, udah ngejelasin tentang Kopi 98 dan Syndicate Coffee ke teman-teman Santara di sini. Semoga habis ini sahamnya bisa langsung sold ya. Amin. Alhamdulillah. Amin. Oke Mas Heri, teman-teman semuanya yang belum beli sahamnya Kopi 98 langsung aja cus ke aplikasi Santara. Di situ masih ada, dia sudah terjual di angka, oke bentar ya, 58% nih Mas Heri, udah 58%. 9% nih Mbak. Udah 59% ya, oke. Udah hampir 60% penjualannya dan minimal pembeliannya udah di angka 1 jutaan sekarang, 1,9. Jadi
Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman semua yang belum, yang kemarin-kemarin nyari saham ya, sedih karena kehabisan sahamnya, jangan sampai kehabisan lagi yang satu ini ya. Yang udah mendengarkan penjelasan dari Mas Heri tadi ya. Saya juga sebelumnya terima kasih Mbak Dina ya, Mas Hantara ya, yang membuka peluang buat UMKM seperti kita untuk bisa growth. Ya selama ini kan kebanyakan UMKM agak kesulitan terkait soal likuiditas ya, ketika ingin melakukan sebuah ekspansi usaha. Iya betul. Nah, saya kenal Santara itu saya pelajari juga cukup lama gitu loh, cukup lama karena aplikasi crowdfunding kan juga ada beberapa ya, yang diakuin OJK kalau nggak salah ada 2. Nah saya pelajarin benar, kemudian saya ikutin juga kemudian video-videonya Mas Mardigu dan segala macam. Saya pikir ini luar biasa gitu loh, luar biasa yang kemudian dia bisa bantu UMKM seperti kita-kita gitu untuk growth gitu loh. Ya paling tidak bisa membuka lapangan pekerjaan gitu loh Mbak Dina. Saya percaya bahwa semakin kita bisa growth akan semakin banyak lapangan pekerjaan yang bisa kita buka. Karena kan kita sendiri Indonesia bonus demografi kita kan cukup luar biasa Mbak ya. Dan angka pengangguran itu cukup tinggi benar gitu loh. Nah makanya saya berpikir Santara ini ya alhamdulillah saya bisa kenal Santara, saya bisa expand ya sedikit banyak ya saya bisa berbuat banyak lah paling tidak buat ladang amal saya nanti kalau saya bisa buka lapangan pekerjaan banyak kan. Amin. Semoga semoga lebih banyak manfaat yang bisa ditebarkan gitu ya Mas Heri ya. Amin. Dan logonya Santara kan ada merah-merahnya sama ya, bendera merah putih ini nih Mbak. Bener, Santara merah putih ya, Indonesia. Oke, Mas Heri sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya ya. Semoga Kopi 98 dan Sindikat Coffee bisa cepat sold out dan kita ketemu lagi kapan-kapan lagi ya Mas Heri ya. Nanti saya main ke Klaten dan saya juga main ke Jogja kalau Kopi 98 udah buka. Siap. Oke, thank you Mas Heri. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Dah. Yeay teman-teman semuanya, akhirnya nih tadi yang udah pada dengerin, udah pada jelaskan ya tentang Kopi 98 dan semuanya. Yang belum beli, buruan beli, ini udah 60% nih, bentar lagi sold out sih. Jadi buruan dibeli daripada ntar marah-marah ke Mimin kehabisan sahamnya dan segala macam. Ini buat teman-teman yang penasaran seperti apa, nanti juga ada ringkasannya sih, dan teman-teman juga bisa lihat siaran ulangnya di sini di IGTV, terus bisa juga di YouTube channelnya Santara dan juga bisa di aplikasi Santara gitu, dan juga ntar ada ringkasannya juga di Instagramnya Santara gitu. Jadi teman-teman yang belum tahu tentang Kopi 98 detailnya seperti apa, langsung aja cek di aplikasi Santara, lihat prospektus detailnya di situ gitu. Thank you banget teman-teman semuanya yang udah pada hadir di sini. Tadi ada teman saya juga, hai. Terima kasih semuanya udah berpartisipasi di live kali ini, udah pada nanya-nanya, udah pada komen-komen, seru-seru sekali ya komennya ya malam hari ini ya. Oke semuanya, thank you banget semuanya hari ini. Kita ketemu lagi di live mungkin minggu depan ya, minggu depan lagi insya Allah akan ada live sama tokoh-tokoh yang keren-keren banget, so ditunggu aja, dan tentunya juga tetap bersama saya Nadina Gisni. Jadi terima kasih banyak teman-teman semuanya, sekali lagi saya Nadina Gisni pamit undur diri, selamat malam. Oh iya lupa, jangan lupa buat verifikasi KYC, ingat ya KYC itu penting banget. Yang masih nungguin verifikasinya ditunggu aja maksimal 24 jam. Dan ini aku ingetin sekali lagi, jangan menunda-nunda KYC, jangan malas buat isi data di KYC, karena nanti itu kalau misalnya nunda-nunda terus abis itu ada saham bagus terus pengen beli saham ya nggak bisa beli karena belum terverifikasi akunnya. Dan kalau mau beli harus terhalangi sama akun yang belum diverifikasi, nunggunya mungkin agak lama gitu teman-teman, karena yang minta verifikasi juga banyak banget. So nggak bosan-bosan deh aku ingetin buat KYC verifikasi akunnya sekarang nih. Yang belum verifikasi langsung aja di KYC, oke, biar bisa beli sahamnya gitu. Oke teman-teman, so thank you semuanya, saya Nadina Gisni pamit undur diri, selamat malam, selamat beristirahat, bye.